Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema sempitnya pemikiran manusia. Firman Tuhan terambil dari Markus 8 ayat 33 berbunyi demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah di mana Petrus menegur Yesus. Karena di ayat 31 Yesus sudah berkata bahwa anak manusia akan menderita bahkan mati, dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Petrus tidak senang bahwa Yesus akan menderita, terlebih lagi dikatakan akan mati. Pemikiran Petrus secara logika sangat baik dan itu benar. Tetapi disitulah sempitnya pemikiran manusia, di mana Petrus hanya berpikir, wah kasihan guru saya, masa dia akan mati, terus kemudian dia menderita, kasihan, saya akan bela. Tetapi justru disitulah Yesus menegur Petrus. Bukan hanya menegur Petrus, bahwa pemikiran yang sempit itu bisa dikuasai oleh iblis. Sehingga teguran Yesus, kata-katanya sangat keras. Di sana dikatakan, "Enyahlah iblis." Ketika melihat Petrus, Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Kenapa? Karena iblis memakai kesempatan yang secara logika itu benar, tetapi iblis memakai kesempatan itu untuk apa? Supaya masalah penebusan, di mana Yesus harus mati menebus dosa-dosa umat manusia, itu dibatalkan karena Petrus menolak Yesus menderita dan juga tidak suka bahwa Yesus akan mati. Bapak Ibu Saudara, suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, bahwa pemikiran manusia sangat terbatas. Dan jangan sampai pemikiran yang terbatas itu digunakan kesempatan oleh si jahat, oleh iblis, sehingga kita berjalan merubah dari rencana apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata-kata dengan keras, "Enyahlah iblis." Karena dari sisi pemikiran itulah, maka kalau dilanjutkan bisa jadi tidak ada penebusan. Tetapi yang Yesus mau, rencana Allah harus berjalan sehingga penebusan itu terjadi, maka umat manusia akan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya kita boleh belajar melihat setiap rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan tidak mengenakkan atau tidak menyenangkan sekalipun, kita boleh melihat bagian besarnya, dan kita boleh semakin hidup berpengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan kami boleh melihat rancangan Tuhan yang jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Karena pikiran kami begitu sempit, hanya memikirkan secara logika kami, tetapi pikiran Allah, rencana Allah jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, pakai setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, menyerahkan hidup kami, masa depan kami, bahkan setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Hikmat penyertaan Tuhan akan menuntun kami, memampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati kita semua, shalom.